memuji Tuhan, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dia Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, hei Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus. Siapa? Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja, Dialah Raja. Oh, Dialah Raja. Mari adik-adik, kita mau lanjutkan pujian kita. Kita mau katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Yeay! Mari adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian Yesus kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk
Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, masuk dalam hatiku. Mari adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami sudah memuji Engkau. Biarlah puji-pujian kami berkenan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau mau tolong agar kami boleh menyiapkan hati kami, telinga kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Yusuf ada di dalam penjara. Nasib Yusuf tidak menentu. Dia tidak tahu kapan bisa keluar dari penjara. Padahal dia di penjara bukan karena salah, tapi karena difitnah. Lantaran tidak mau melakukan dosa, yaitu tidur bersama istri Potifar. Di tengah penderitaannya, Yusuf tetap percaya dan meminta tolong kepada Tuhan. Dan penghiburan dari Tuhan selalu baginya. Beberapa waktu kemudian ada 2 orang lain dimasukkan ke penjara bersama Yusuf. Ampun aku, Tuhan, ampuni kami. Kami tidak mengerti, kami tidak sengaja, teriak kedua orang itu. 2 orang tersebut adalah pelayan Raja Mesir, yaitu pengurus minuman dan pengurus rotinya. Mereka membuat kesalahan terhadap raja. Maka marahlah raja kepada mereka berdua. Lalu mereka dimasukkannya ke dalam penjara, di rumah kepala pengawal istana, di tempat Yusuf ditahan. Lama juga mereka di penjara itu, dan kepala pengawal istana menugaskan Yusuf untuk melayani mereka. Pada suatu malam, pengurus minuman dan pengurus roti itu masing-masing bermimpi. Mimpi mereka ini tidak sama, namun mimpi mereka sama-sama membuat mereka gelisah. Ketika Yusuf datang kepada mereka keesokan paginya, mereka kelihatan sedih. Lalu Yusuf bertanya, "Mengapa saudara-saudara begitu sedih hari ini?" Jawab mereka, "Tadi malam kami mimpi dan tidak ada yang tahu artinya," kata Yusuf. Kata Yusuf, "Cuma Allah yang memungkinkan orang menerangkan arti mimpi. Coba ceritakan mimpimu itu." Pengurus minuman itu berkata, "Dalam mimpi itu saya melihat ada pohon anggur di depan saya. Pohon itu bercabang 3. Baru saja cabang-cabangnya mulai berdaun, segera bunga-bunganya berkembang, lalu buahnya menjadi masak. Pada waktu itu, saya sedang memegang gelas minuman raja. Jadi saya ambil buah anggur itu dan saya peras ke dalam gelas raja. Lalu saya hidangkan kepadanya." Yusuf berkata, "Inilah keterangannya. 3 cabang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, raja akan membebaskan engkau. Ia akan mengampuni engkau dan mengembalikan engkau kepada jabatanmu yang dulu. Engkau akan menghidangkan gelas minuman kepada raja seperti dulu. Tetapi kuharap engkau ingat kepadaku apabila keadaanmu sudah baik. Tolong sampaikan persoalanku kepada raja supaya aku dibebaskan dari penjara ini. Sebab sebetulnya dulu saya diculik dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun di Mesir ini tidak pernah saya melakukan sesuatu kejahatan sampai harus dimasukkan ke dalam penjara." Setelah pengurus roti itu tahu bahwa arti mimpi pengurus minuman itu baik, maka dia pun berkata kepada Yusuf, "Saya bermimpi juga. Saya menjunjung 3 buah keranjang roti di atas kepala.
Dalam keranjang yang paling atas terdapat bermacam-macam kue untuk raja, tetapi burung-burung datang memakan kue itu. Jawab Yusuf, inilah keterangan mimpi itu. 3 keranjang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari raja akan menyuruh orang memenggal kepalamu, lalu menggantungkan mayatmu pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu. Apa yang terjadi? Benar, 3 hari kemudian adalah hari ulang tahun raja, dan ia mengadakan pesta besar bagi semua pegawai. Ia memerintahkan supaya pengurus minuman dan pengurus roti dikeluarkan dari penjara dan dibawa ke hadapan semua pegawai istana. Pengurus minuman dikembalikannya kepada jabatan yang dulu, tetapi pengurus roti dihukum mati. Semuanya itu terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan Yusuf. Tetapi pengurus minuman itu tidak ingat lagi kepada Yusuf. Ia sama sekali lupa padanya. Setelah lewat 2 tahun, Raja Mesir bermimpi. 2 kali dia bermimpi dan mimpinya membuatnya terbangun di pagi hari serta gelisah sekali. Raja memerintahkan untuk memanggil semua tukang sihir dan orang berilmu di Mesir. Lalu diceritakannya mimpinya kepada mereka, tetapi tak seorang pun dapat menerangkan artinya. Kemudian pengurus minuman itu teringat akan Yusuf. Ia berkata kepada raja, hari ini hamba harus mengaku kesalahan hamba. Dahulu Baginda marah kepada pengurus roti dan kepada hamba. Lalu kami dimasukkan ke dalam penjara, di rumah kepala pengawal istana. Pada suatu malam kami berdua bermimpi, dan mimpi kami itu tidak sama artinya. Seorang pemuda Ibrani yang ada di sana dengan kami, dia pelayan kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya. Lalu diterangkannya lah arti mimpi itu. Ternyata semua tepat terjadi seperti yang dikatakannya, yaitu Baginda mengembalikan hamba kepada jabatan hamba semula, tetapi menghukum mati pengurus roti itu. Begitukah? Firaun berkata. Lalu, kalau begitu pengawal segera panggil dia untuk menghadapku. Maka raja menyuruh mengambil Yusuf dan dengan segera ia dikeluarkan dari penjara. Setelah Yusuf bercukur dan berganti pakaian, ia menghadap raja. Kata raja kepadanya, aku telah bermimpi dan tak seorang pun dapat menerangkan artinya. Ada yang mengabarkan kepadaku bahwa engkau dapat menerangkan mimpi. Yusuf menjawab, bukan hamba tuanku, melainkan Allah yang akan memberikan penjelasan yang tepat. Lalu berkatalah raja, aku bermimpi bahwa aku sedang berdiri di tepi sungai Nil. Lalu keluarlah dari sungai itu 7 sapi yang gemuk-gemuk dan berkulit mengkilap. Lalu mulai makan rumput di tepi sungai itu. Kemudian muncullah pula 7 sapi yang lain yang kurus-kurus dan tinggal kulit membalut tulang. Belum pernah aku melihat sapi yang begitu jelek di seluruh Mesir. Sapi-sapi yang kurus itu memakan habis ke-7 sapi yang gemuk tadi. Tetapi setelah itu sapi-sapi yang kurus itu masih tetap kurus. Lalu terbangunlah aku dari tidurku. Kemudian aku berdiri dan bermimpi lagi bahwa aku melihat 7 bulir-bulir gandum yang berisi dan masak-masak tumbuh pada satu tangkai. Lalu tumbuh pula 7 bulir gandum yang kurus-kurus dan kerut kering oleh angin gurun. Bulir gandum yang kurus itu menelan bulir yang berisi tadi. Telah diceritakan kedua mimpiku itu kepada para tukang sihir, tetapi tak seorang pun dapat menerangkan artinya.
Lalu kata Yusuf kepada raja, kedua mimpi itu sama artinya. Allah telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan dilakukannya. 7 sapi yang gemuk itu ialah 7 tahun, dan 7 bulir gandum yang berisi itu ialah 7 tahun juga. Keduanya sama artinya. 7 sapi yang kurus yang muncul kemudian, serta 7 bulir gandum yang kurus dan kerut kering oleh angin gurun itu ialah masa kelaparan selama 7 tahun. Sebagaimana telah hamba katakan kepada tuanku, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku apa yang akan dilakukannya. Nanti akan datang 7 tahun masa penuh kemakmuran di seluruh negeri Mesir. Setelah itu akan datang 7 tahun kelaparan, dan masa penuh kemakmuran itu akan dilupakan sama sekali. Karena masa kelaparan itu akan hebat sekali sehingga negeri ini menjadi tandus. Mimpi tuanku terjadi 2 kali. Itu berarti bahwa hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan bahwa Allah akan melaksanakannya dengan segera. Karena itu sebaiknya tuanku memilih seorang yang cerdas dan bijaksana dan memberinya kuasa untuk mengatur negeri ini. Tuanku harus pula mengangkat pegawai-pegawai lainnya dan memberi mereka kuasa untuk memungut 1/5 dari semua panen gandum selama 7 tahun ke depan penuh kemakmuran itu. Lalu menimbunnya di kota-kota serta penjaganya. Gandum itu akan menjadi persediaan makanan selama 7 tahun masa kelaparan yang akan datang di Mesir. Dengan demikian rakyat tidak akan mati kelaparan. Raja dan para pegawainya menyetujui rencana Yusuf itu. Lalu raja berkata kepada mereka, tak mungkin kita mendapatkan orang lain yang lebih cocok daripada Yusuf sendiri, sebab ia dipimpin oleh Roh Allah. Maka raja berkata kepada Yusuf, Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Jadi jelaslah bahwa engkau lebih cerdas dan bijaksana dari siapapun juga. Engkau kuatkan menjadi penguasa, dan seluruh rakyatku akan menaati perintahmu. Hanya aku sajalah yang akan berkuasa daripadamu. Setelah itu raja menanggal jarinya cincin yang diukirkan stempel kerajaan, lalu memasukkannya ke jari Yusuf sambil berkata, dengan ini engkau kuangkat menjadi penguasa seluruh Mesir. Kemudian dikenakannya pada Yusuf sebuah jubah linen yang halus dan dikalungkannya kepada lehernya sebuah rantai emas. Lalu dikenakannya kepada Yusuf kereta kerajaan yang kedua untuk kendaraannya. Dan pengawal kehormatan raja berjalan di depan kereta itu sambil berseru-seru, awas, minggir, berjalan bagi yang berkuasa. Berjalan. Demikianlah Yusuf diangkat menjadi gubernur seluruh Mesir. Kata raja kepadanya, akulah raja, dan aku mengumumkan bahwa tanpa izinmu tidak seorang pun di Mesir ini boleh melakukan apa-apa. Lalu raja memberikan sebuah nama Mesir kepada Yusuf, yaitu Jafnat Panea. Diberikannya juga seorang istri yang bernama Asnat. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia mulai bekerja untuk Raja Mesir. Maka berangkatlah Yusuf dari istana raja dan pergi mengelilingi seluruh negeri. Dalam masa 7 tahun penuh kemakmuran itu, tanah Mesir menghasilkan panen yang berlimpah-limpah. Gandum dikumpulkan oleh Yusuf, lalu disimpannya di kota-kota. Benar sekali bahwa kemudian datanglah 7 tahun masa kelaparan, tepat seperti yang telah dikatakan Yusuf. Di seluruh dunia terjadi kelaparan, tetapi di seluruh Mesir ada persediaan makanan. Yusuf mulai membuka semua gudang dan menjual gandum kepada orang Mesir. Bahkan dari seluruh dunia orang-orang datang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, karena kelaparan itu sungguh dahsyat di mana-mana. Demikianlah Allah menyertai Yusuf senantiasa.
Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Begitu besar Tuhan kuasa-Mu untuk menyertai Yusuf dalam setiap pekerjaan yang dia sudah lakukan ya Tuhan. Dengan kesetiaannya kepada Engkau ya Tuhan. Bahwa Engkau membuktikan Tuhan. Engkau selalu ada buat Yusuf. Engkau selalu menolong, menopang kehidupan Yusuf. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan kita. Yaitu di Matius 28 ayat 20b. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita ulang, Matius 28 ayat 20b. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Demikian sekolah minggu kita. Tuhan Yesus memberkati.